Shalom, haleluya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus kiranya melingkupi kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini terdapat dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus memanggil dan mengajak para muridnya supaya mereka tinggal di dalam Dia. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya, kata Yesus kepada muridnya di ayat yang ke-10. Sama seperti murid, kita juga sebagai orang percaya yang hidup pada masa sekarang, kita dipilih untuk tinggal di dalam Kristus. Apa arti tinggal di dalam Kristus? Kita menyatu dengan Kristus. Kita tidak terpisah dari Kristus. Kita selalu menyatu dengan Dia, menjadi satu roh dengan Dia, identik dengan Dia. Saudaraku, untuk apa kita dipilih dan tinggal di dalam Kristus? Sesuai dengan nats yang baru saja kita bacakan adalah, pertama, supaya kita hidup dalam sukacita penuh. Ayat 11 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Seorang Kristen adalah seorang yang hidup di dalam sukacita. Tidak ada alasan bagi pengikut Yesus untuk tidak bersukacita. Betapapun berat dan sulit hidup yang dijalani, namun sukacita tidak akan pernah lekang dari kehidupan kekristenan. Mengapa demikian? Kita adalah orang berdosa, orang yang seharusnya masuk ke dalam penghukuman kekal akibat dari dosa kita. Tetapi oleh darah Kristus kita telah ditebus, diselamatkan dari maut. Inilah dasar dari sukacita kita itu. Karena kasih Kristus yang besar terhadap kita, kita diselamatkan dari hukuman kekal itu. Keselamatan inilah sukacita kita yang paling utama. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita
adalah mukjizat terbesar di sepanjang hidup kita. Tidak ada lagi yang dapat dibandingkan dengan sukacita itu. Haleluya. Untuk apa kita dipilih dan tinggal di dalam Kristus? Yang kedua adalah supaya kita hidup di dalam kasih. Ayat 12 berbunyi, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Allah itu kasih, dan kita juga pengikut Kristus harus hidup di dalam kasih. Kita dipilih dan tinggal di dalam Kristus supaya kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Adalah suatu kejanggalan kalau ada orang menyebut dirinya Kristen tetapi tidak mengasihi sesamanya. Yesus yang memerintahkan kita supaya saling mengasihi telah terlebih dahulu melakukan kasih itu sebelumnya. Bahkan Dia telah buktikan kasih-Nya kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Lihat, ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Yesus sudah melakukannya, dan kita dipanggil untuk itu, yaitu untuk saling mengasihi. Untuk apa kita dipilih dan tinggal di dalam Kristus? Yang ketiga adalah untuk dijadikan sebagai sahabat-sahabat Kristus. Ayat 14 sampai dengan 15 berbunyi, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Ini adalah pernyataan dan ajakan yang luar biasa hebat. Yesus yang adalah Allah menyebut kita sahabat. Apa yang dunia tidak bisa lihat, orang percaya sahabat Kristus bisa lihat. Apa yang orang dunia tidak bisa tahu, kita orang pilihan dan sahabat Kristus bisa tahu. Karena Kristus yang menyebut kita sahabat itu memberitahukan segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa. Segala yang tersembunyi Dia beritahukan kepada kita sahabat-sahabatnya. Saudaraku, tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk datang kepada Yesus, karena Dia adalah sahabat kita. Bukankah seorang sahabat dapat sewaktu-waktu datang dan berbincang dan menyampaikan seluruh keluh kesahnya kepada sahabatnya? Yesus memberikan diri sangat dekat dengan kita, yaitu sebagai sahabat. Dia mau menerima kita apa adanya, mendengarkan setiap keluh kesah kita, dan Dia akan memberikan solusi terbaik bagi setiap permasalahan kita. Yesus adalah sahabat kita. Datanglah padanya dan berceritalah. Haleluya. Untuk apa kita dipilih dan tinggal di dalam Kristus? Yang keempat adalah supaya kita menghasilkan buah. Ayat 16 berbunyi, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Yesus berkata kepada muridnya, "Akulah yang memilih kamu." Ini berarti Yesuslah yang punya inisiatif. Yesuslah yang punya kemauan dan kehendak.
Dia telah mengikatkan diri kepada murid-murid supaya murid-murid lekat dengannya dan menjadi muridnya. Demikian juga dengan kita. Allah lah yang memilih kita. Allah yang punya inisiatif dan mengikatkan dirinya kepada kita supaya kita menjadi umatnya dan Dia menjadi Allah kita. Allah menginginkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Kerajaan Allah di dunia ini harus diperluas. Memperluas kerajaan Allah di dunia ini bukan dengan perdebatan secara teori tentang kekristenan atau tentang kerajaan surga. Memperluas kerajaan surga di tengah dunia ini adalah dengan cara menjadi orang kerajaan, menunjukkan sifat karakter kerajaan itu, menjadi orang yang punya kebiasaan dan sifat perilaku sebagai orang kerajaan surga. Cara membawa orang lain ke dalam iman Kristen bukanlah dengan perdebatan dan dengan pemaksaan, tetapi dengan cara menjadi orang Kristen, menunjukkan kepada dunia buah kekristenan itu. Ketika dunia melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, maka mereka akan dengan sendirinya tertarik untuk masuk dalam iman kekristenan itu. Ayat terakhir, ayat 17 berbunyi, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Kasih yang sempurna telah kita terima dari Allah. Hendaklah kita hidup dalam kasih. Dengan menunjukkan buah kekristenan itu, kita telah menunjukkan kasih kepada sesama kita. Galatia 5 ayat 22 dan 23 katakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Bagaimana kita dapat menunjukkan buah sesempurna ini? Tinggallah di dalam Kristus, maka Kristus yang akan mengerjakannya dalam hidupmu. Dan lewat ini nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah renungan kita hari ini. Saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini dapat mendengarkan renungan singkat ini. Biarlah firman-Mu yang diberitakan melekat dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami melakukan segala praktek kehidupan, firman-Mu inilah yang akan mengingatkan dan mengarahkan kami. Buah kekristenan itu dapat kami hasilkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan olehnya nama-Mu dipermuliakan. Orang akan datang memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan singkat ini memberkati kita sekalian. Saya yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menambahkan pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.